Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim hakim. Iftah lana abwaaba rahmatika wa ansur alaina khaza'ina madika dzal jalali wal ikram. Allahumma as'aluka ma 'allamtana farzuqhu dan tahajatina ilaihi wa la tansana ya rabbana alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Senantiasa kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat curahan rahmat yang Allah berikan pada diri kita. Memudahkannya diri kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, bersujud kepada Allah, salat berjamaah, tempat azan dikumandangkan di awal waktu. Mudah-mudahan segala apa yang kita lakukan dalam kebaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga terima curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keluarga yang suci, para sahabat yang mulia, dan seluruh para pengikutnya setia sampai akhir zaman nanti. Mudah-mudahan kita semuanya disematkan dalam golongannya, diakui sebagai umatnya, dan mendapatkan syafaatul uzma nanti yaumil qiyamah. Allahumma. Kita lanjutkan daripada kajian kita malam hari ini. Surat Al-A'raf ayat 80. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Lutan idz qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Wa Lutan, artinya Allah telah menyuruh kepada Nabi Lut alaihissalam, kepada kaumnya. Idz qala liqaumihi, ketika dia berkata kepada kaumnya, atatuna al-fahishata, adakah kalian melakukan suatu perbuatan keji atau mendatangi daripada perbuatan keji, ma sabaqakum biha min ahadin, yang belum pernah dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Hal itu dilakukan, belum pernah dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Ya. Seorang pun minal alamin, daripada umat seluruh alam ini. Jadi kisah Nabi Lut alaihissalam yang mendakwahkan kepada kaumnya untuk mengingatkan daripada perbuatan keji, perbuatan yang belum pernah dilakukan oleh umat sebelumnya. Ya. Ini suatu kaum yang memulai daripada suatu perbuatan yang dikenal dengan kaum Sodom. Gitu ya. Tempatnya ada di daerah antara dekat daripada Jordan dan Palestina. Ya. Jordan dan Palestina. Nabi Lut ini adalah putra daripada saudara kandungnya Nabi Ibrahim, namanya Haran. Jadi Nabi Ibrahim punya saudara namanya Haran, punya anak namanya Lut. Gitu ya. Nabi Ibrahim diutus oleh Allah satu zaman yang sama di tempat daripada negeri Palestina, sementara Nabi Lut di dekat Jordan yang juga tidak jauh daripada Palestina. Ya. Satu zaman. Ya, dua nabi. Ya, satunya di Palestina, satunya di Jordan yang dekat dengan Palestina juga. Kalau Bapak datang ke sana, ke Jordan,
nanti bisa untuk melihat daripada di daerah namanya Kaum Sodom. Itu daerah namanya yang sekarang terkenal daripada Laut Mati itu, Pak. Ya, Laut Mati. Jadi satu daerah yang permukaan daripada buminya paling rendah. Sehingga airnya pun mengandung tinggi garam. Ya, garam yang sangat tinggi. Sehingga tidak ada kehidupan binatang di air itu. Ya. Maka bila orang jebur, maka biasanya terapung. Ya. Itulah tempat daripada dulu Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam menyampaikan hal itu kepada umatnya, mengingatkan daripada perbuatan itu. Kalau itulah perbuatan keji, perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum Sodom itu jadi tidak sebagaimana zaman yang berubah kayak seperti sekarang ini laki-lakinya menjadi apa namanya agak gemulai gitu enggak. Jadi tidak apa yang namanya itu ya. Kalau perempuan-perempuan yang model laki yang model kayak begitu namanya itu. Banci. Jadi enggak banci sebetulnya. Dia lagi perkasa, memang senangnya dengan sama-sama laki-laki. Jadi gitu. Jadi kalau di zaman dahulu suka terkenal kalau di daerah Jawa Timur itu ada namanya Priok Ponorogo biasanya, Pak. Itu dulu zaman-zaman dulu disebut namanya kalau yang lakinya itu apa namanya? Toromenggolo apa namanya tuh. Jadi yang lakinya itu sebut namanya Mairil gitu. Jadi senangnya begitu. yang anak yang gantengnya gitu. Anak mudanya. Inilah suatu kaum yang memulai daripada perilaku Sodom. Karena perbuatan itulah yang akhirnya nanti akan dibinasakan oleh Allah. Satu perilaku yang belum dilakukan oleh orang sebelumnya. Dan itu diingatkan oleh Nabi Lut. Bukan hanya sehari, 2 hari, bulan-bulan, 10 bulan. Bertahun-tahun juga Nabi Lut alaihissalam mengingatkan hal itu. Setelah Nabi Lut alaihissalam mengajak umatnya untuk beriman kepada Allah. Setelah Nabi Lut alaihissalam mengajak daripada kaumnya untuk menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah. Maka berjalannya waktu ternyata kaumnya itu melakukan daripada perbuatan yang keji berupa sodom. Ya. Dulu ketika di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah itu ada orang laki-laki ini yang model gemulai gitu. Datang orang laki-laki ke Madinah yang model begitu, ya model banci itu Pak. Oleh Nabi itu disuruh untuk pergi, diusir, gitu ya, suruh pergi, usir dari Madinah, tidak boleh ke Madinah. Sampai orang itu sembuh, sampai orang itu berubah keadaannya. Kalau belum berubah keadaannya menjadi benar-benar laki-laki, maka laki-laki beneran gitu ya. Memang ya laki-laki memang. Cuman artinya penampilannya tidak jadi lemes begitu loh Pak, gitu ya. Sekarang itu banyak laki-laki udah lemes itu banyak sekarang ini, gitu ya. Maka dilakukan Nabi. Jadi itu penyakit Pak, penyakit itu akan menular gitu, membahayakan. Itu sekarang banyak terjadi di mana-mana. Ya. Di beberapa daerah saya pernah mendengar di Jogja, dan mulai terus ke Bandung, itu ada suatu kayak toko atau apa gitu ya, supermarket apa gitu. Itunya tempatnya apa namanya yang melayani itu laki-laki.
Jadi laki-lakinya semuanya modelnya begitu, jadi lemes gitu. Tadinya ganteng, gagah, perkasa, jadi lebih ikut di situ, sudah mulai jadi pada lemes keadaannya. Jadi tulangnya jadi lemes gitu ya. Nah, ini bahaya, penyakit, Pak. Gitu ya. Maka hati-hati pada anak kita gitu ya, laki-laki. Ya, Masya Allah. Kalau zaman Nabi Lut alaihissalam itu terjadi laki-laki dengan laki-laki, sekarang tidak hanya laki-laki sama laki-laki. Semua ada laki-laki sama laki-laki, perempuan dengan perempuan. Ya Pak, Masya Allah. Nah, justru lebih komplit dibandingkan di zaman dulu. Kalau dulu seperti itu saja, Allah binasakan keadaan mereka, ini mengkhawatirkan Pak kalau itu tidak betul-betul dijaga benar. Kalau itu dibiarkan. Ya, karena tendensi kebebasan, tendensi karena hak asasi dan seterusnya, ini akan menjadikan menarik daripada murka Allah. Ya. Ketika aturan Allah itu dirusak oleh manusia, ya, maka itu yang menarik daripada datangnya azab Allah. Karena sunatullah itu akan terus berjalan. Hukum Allah, kebiasaan Allah, ketentuan Allah, sunatullah itu akan terus berulang-ulang apabila hal itu juga berulang. Kalau zaman Nabi Lut alaihissalam dulu berbuat seperti itu, melakukan seperti itu, Allah datangkan daripada azab. Kalau sekarang terulang kembali hal seperti itu, maka tidak menutup kemungkinan, maka juga akan mendatangkan daripada azab juga. Gitu loh. Itu bahayanya begitu. Sehingga di zaman Nabi itu ada satu orang saja, ya, ada yang model gayanya begitu, Nabi disuruh tidak boleh lagi Madinah itu. Karena penyakit. Nanti satu orang itu datang di tengah-tengah masyarakat yang sehat, bisa menjadikan daripada penyakit. Kan gitu kan Pak. Nah, dalam penyakit begitu. Kalau orang itu sudah terjangkit penyakit, jangan masuk ke tempatnya orang yang sehat. Ya, ke tempat itu berpenyakit, jangan keluar juga. Kan gitu ya. Itu juga penyakit. Ya. Membahayakan. Ya. Bisa nularin itu Pak. Bahaya. Masya Allah. Dan itu sekarang mulai merebak di berbagai tempat begitu. Masya Allah. Bahkan karena ada canggihnya sekarang pakai gadget begitu, sudah ada itu apa namanya, kalau buka linknya apa itu istilahnya itu. Ada itu, begitu ya. Masya Allah, bahaya. Ya. Maka Islam mengajarkan dari mulai kecil pun diajarkan bagaimana laki-laki itu bila 10 tahun maka berpisah daripada tempat tidurnya dari orang tuanya, dipisahkan daripada laki dengan perempuannya. Itu artinya apa? Agar supaya tidak terpengaruh hormon yang ada pada dirinya. Agar laki-laki tumbuh hormonnya sebagaimana laki-laki, perempuan pun juga tumbuh hormonnya sebagaimana perempuan. Ya. Laki-laki suruh untuk bermain dengan laki-laki, tumbuh daripada hormon laki-laki. Gitu ya. Mungkin seperti main bola, main tembak-tembakan, main apalah gitu ya. Nah, perempuan juga begitu, mungkin masak-masakan, gitu ya, model bunga-bunga dan seterusnya. Sehingga tidak ada laki-laki yang model kriak-kriuk, tidak ada perempuan yang model daripada apa namanya itu, kalau perempuan yang apa namanya, tomboy. Masya Allah. Kan modelnya begitu Pak. Jadi ada model, ada laki sama laki-laki, ini lakinya, ini seolah jadi perempuannya. Perempuan sama perempuan, seolah yang satunya jadi laki-lakinya, dan jadi perempuannya. Kan begitu biasanya. Dan itu lebih berbahaya dibandingkan kalau orang itu apa namanya, laki-laki senang dengan perempuan. Ya. Udah laki-laki suka sama laki-laki atau perempuan sama perempuan itu Pak, itu sulit untuk terlepasnya. Beda dengan laki perempuan. Pokoknya orang pacaran tuh untuk pisah lebih jauh lebih mudah.
dibandingkan daripada laki-laki dengan laki-laki, perempuan dan perempuan. Ya. Dan biasanya jauh lebih nekat, biasanya begitu. Ya. Masya Allah, itu bahaya. Kemudian zaman Nabi Lot tidak terkenal perempuan dengan perempuannya, hanya laki dengan laki-laki, gitu ya. Sekarang, masya Allah, ini bahaya begitu. Maka Nabi mengajarkan laki-laki dilarang melihat aurat laki-laki, perempuan dilarang melihat aurat perempuan. Maka mandi bersama, tidur dalam satu selimut, gitu ya. Dalam Islam dilarang hal seperti itu. Walaupun laki-laki bersama laki-laki itu perempuan sama perempuan, hindari daripada tidur satu selimut, gitu ya. Atau mandi bersama yang saling melihat daripada auratnya. Karena dari situlah kadang-kadang akhirnya terjadi daripada suka itu begitu, ya bahaya begitu. Innakum latatuna rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumum musrifun. Innakum latatuna rijala, sesungguhnya kalian sungguh mendatangi daripada laki-laki syahwatan dengan penuh syahwat, penuh hasrat, penuh keinginan. Min dunin nisa, dari selain wanita. Bal antum, bahkan kalian kaum musrifun, satu kaum yang melampaui batas. Terjadi di zaman Nabi Lut dulu. Zaman awal dulu. Jadi memang kecenderungan manusia itu jadi melawan aturan. Gitu ya. Man kodrat kan gitu, Pak. Ngawur manusia. Ya. Kalau tidak tentu dengan agama, tidak dibimbing dengan agama, manusia itu jauh lebih rusak dibandingkan daripada binatang, jadi gitu. Jadi kebebasan yang nggak karu-karuan, gitu ya. Binatang itu tahu laki sama laki-laki itu sama bisa berantem, ya. Jadi nggak ada yang laki-laki ngawin laki-laki, itu binatang itu, ya. Karena tahu ini laki-laki itu. Binatang aja tahu ini mah laki, perempuan mah tahu gitu, ya kan ya. Nah, lihat tuh ayam itu. Nggak pernah ayam laki-laki nangkring di atasnya laki-laki, ayam laki-laki. Kan, Pak? Tahu mana laki mana perempuan, walaupun dari belakang. Ini manusia dari depan bisa nggak tahu ini laki itu perempuan tuh, bayangin. Bukan nggak tahu, memang itulah keadaannya, gitu ya. Itu perempuan sama perempuan. Masya Allah. Kalau binatang, laki-laki sama laki-laki itu mesti beradu, berantem, kan gitu ya. Nah, mana kuat, gitu. Nggak ada laki-laki, kawin laki-laki nggak ada. Tapi manusia kok ada seperti itu. Nah, gitu loh, Pak. Nah, maka ini menyalahi kodratnya. Kodratnya. Kodrat manusia itu ya laki-laki senang perempuan. Zuyina linnasi hubbus syahawat minan nisa. Itu kodratnya begitu. Jadi kok ada laki-laki senang sama laki-laki. Kok ada perempuan senang sama perempuan. Gitu ya. Bahkan kadang-kala ada orang itu ya beristri tapi senang sama laki-laki. Oh, itu udah luar biasa lagi. Dia punya istri, dia punya juga anak, tapi dia punya juga laki-laki. Jadi apa namanya itu, Pak? Udah rusak lagi dia. Masya Allah. Namanya bal antum kaum musrifun. Itu namanya satu kaum yang melampaui batas. Gitu ya. Masya Allah.
Manusia itu bermacam-macam. Ya, yang aneh-aneh. Ada orang itu ya seperti itu, ada yang laki-laki senang sama laki-laki, ada laki-laki senangnya itu anak kecil-kecil gitu, ada begitu modelnya gitu. Itu kan lain kan Pak, gitu ya. Itu di dunia binatang nggak ada seperti itu. Hanya ada di dunia manusia adanya gitu. Gitu ya. Ada yang senangnya itu apa namanya perempuan yang dalam keadaan hamil, ya begitu. Ada yang senangannya itu apa namanya, mungkin udah mati semacam-macam lah gitu. Di manusia itu, masya Allah. Kalau tidak ada agama yang menuntun, ya nggak ada syariat ini yang membimbing, Pak. Manusia itu udah luar biasa lah kerja. Kerusakannya luar biasa. Maka sayangnya Allah, cintanya Allah kepada manusia itu diangkat derajatnya setinggi-tingginya. Maka diberikanlah oleh Allah suatu tuntunan itu yang mengangkat daripada derajat manusia itu. Gitu ya. Maka dalam satu ayat itu setelah Allah cipta manusia fi ahsin taqwim dengan sebaik-baik bentuknya, maka bisa menjadi tsumma radatnahu asfana safilin. Bisa menjadikan daripada manusia itu jauh lebih rendah dibandingkan yang lainnya. Asfana safilin, Pak. Jadi asal itu udah paling rendah lah. Mengalahkan derajat daripada makhluk yang lain. Gitu ya, mengalahkan derajatnya daripada binatang. Kalau orang itu tidak beriman. Makanya illadzina amanu wa amilus sholihat. Kecuali orang-orang beriman dan beramal soleh. Kalau manusia itu tidak beriman, orang itu tidak beriman dan beramal soleh, maka derajatnya jauh lebih rendah dibandingkan daripada binatang sekalipun. Masya Allah. Gitu ya. Jadi LGBT ini memang satu penyakit. Tetapi memang ada yang menggerakkan, ada yang memang membesarkan, ada yang memang mengupayakan begitu. Ya. Karena Yahudi itu dikatakan walan tardo, tidak akan pernah ridho. Maka caranya bagaimana untuk merusak, untuk menghancurkan, gitu ya, daripada Islam dan orang Islam. Sampai orang Islam itu ikut nurut daripada aturannya, ya, hatta tatabia millatahum. Bukan agama mereka, bukan ikut daripada agama Yahudi, bukan, gitu ya. Tapi ikuti daripada aturan mereka, gitu lah, Pak. Orang Islam itu ikut mereka, ya sudah. Nah, maka cukuplah orang Islam akan menjadi rusak dan Islam akan ditinggalkan. Ketika umat Islam kembali kepada agamanya dengan sebaik-baiknya, gitu ya, maka Yahudi itu akan hancur dengan sendirinya, sebenarnya begitu, gitu ya. Umat Islam itu kembali kepada agamanya, ya, dengan penuh ketaatannya kepada Allah dan Rasul-Nya, agama dengan benar, gitu ya, maka mereka akan tinggal, akan hancur, gitu ya. Usaha mereka akan hancur. Makanya dibuat bagaimana Islam itu mengikuti daripada gaya mereka. Sehingga produk-produk mereka maka akan laku keras, gitu ya. Makanya katakan dalam ayat yang lain itu wala tajidannahum asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al yahud. Jadi sungguh benar-benar kamu akan mendapati orang yang paling keras permusuhannya kepada orang beriman tuh siapa? Orang-orang Yahudi. Itu permusuhan yang sangat keras, gitu ya.
dengan berbagai macam cara, gitu ya, dengan dana yang sangat besar untuk usaha menghancurkan Islam dan orang Islam. Kalau katakan yuriduna ayyudfi'u nurallah. Mereka itu senantiasa ingin untuk memadamkan daripada cahaya Allah. Cahaya agama yang dipadamkan oleh mereka dengan berbagai macam cara. Ya. Allah mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Dan Allah akan menyempurnakan daripada cahaya agamanya itu walaupun orang-orang kafir tidak menyukai. Apa tanggapan daripada kaum Nabi Lut alaihissalam? Wa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Wa ma kana jawaba qaumihi, tidak ada jawaban daripada kaumnya, kaum Nabi Lut, illa an qalu, kecuali bahwa mereka mengatakan akhrijuhum, usir mereka itu. Artinya usir Lut dan orang-orang yang mengikutinya itu. Min qaryatikum, dari kampung halamanmu. Ini ucapan daripada kaum Nabi Lut alaihissalam. Jadi memang nabi-nabi itu begitu, gitu ya. Berhadapan dengan para penentang-penentangnya, gitu ya. Karena manusia itu cenderungnya itu mengikuti daripada syahwatnya. Syahwat apa saja bentuknya, gitu ya. Apa syahwat kesenangannya kepada harta kekayaan, atau kan syahwat daripada nafsu birahinya, gitu ya, atau syahwat-syahwat yang lainnya, kekuasaan, kehormatan, dan berbagai macam, gitu ya. Maka itu yang menjadikan daripada para pemuka-pemuka daripada satu kaum itu yang mereka senantiasa menolak dan menentang. Jadi yang menentang nabi-nabi itu senantiasa adalah pemuka-pemuka kaumnya itu, gitu ya. Karena takut tersaingi atau mungkin kesenangannya terganggu, gitu ya. Kesenangan, kebiasaan-kebiasaan yang sudah mereka lakukan ini takut nanti berhenti. Jadi begitu. Maka jawaban mereka, tanggapan daripada kaumnya itu adalah apa? Mereka mengatakan itu usir itu. Itu Lut bersama daripada orang-orang yang beriman bersamanya dari kampung. Sesungguhnya mereka itu orang-orang yang sok suci saja. Ya, gitu ya. Masya Allah. Bahasa kasarnya mungkin begitu kalau sekarang. Nah, itu sok suci aja. Gitu ya. Sok baik saja. Jadi hal-hal seperti itu sudah ada dari zaman dahulu, Pak. Gitu ya. Nah, orang terpengaruh, terprovokasi daripada ucapan-ucapan itu. Gitu ya. Karena orang-orang saat itu juga suka melakukan seperti itu yang sama. Gitu ya. Maka tidak ingin terganggu daripada kesenangannya, kebiasaannya, gitu ya. Jika apabila ada orang yang seolah menghentikannya, menghalang-halanginya, maka usaha untuk menyingkirkannya. Di zaman terus berjalan begitu, dari masa ke masa begitu. Jadi ya, jadi model kayak umat Nabi Nuh ada, umat kayak Nabi zaman umat Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Lut, seperti itu ada terus model-model seperti itu. Gitu ya. Model Fir'aun zaman Nabi Musa juga ada. Model Korun zaman Nabi Musa, model Haman, pejabatnya Fir'aun ketika itu. Itu setiap zaman masih ada begitu, model-model yang seperti itu ada. Ya. Yang model Namrud juga ada. Terus akan berulang.
Gitu ya. Nah, kita ini berada di mana? Kan gitu kan. Ya. Maka apabila orang itu berada di belakangnya Nabi, gitu ya, ikuti daripada arahannya Nabi, ajarannya Nabi, makanya selamat nanti bersama Nabinya sebagaimana zaman dahulu umat-umat terdahulu yang ikut bersama Nabinya diselamatkan oleh Allah baik di dunia ataupun nanti di akhirat. Walaupun menghadapi daripada mayoritas umat yang kadang-kala lebih jahat. Nah, kalau berada di belakangnya Fir'aun atau Namrud dan seterusnya, ya nanti akan dibinasakan juga oleh Allah. Gitu ya. Akan berulang, gitu ya. Di masa ke masa, zaman ke zaman tuh ada saja model orang begitu. Gitu ya. Model gayanya, kesombongannya, umat Nabi Nuh alaihissalam yang tidak mau ikut kepada Nabi Nuh itu ada. Ada model gayanya umat Nabi Lut alaihissalam yang masa gagah, perkasa, tinggi, gede, kuat. Ada, gitu ya. Kemudian mungkin secara fisiknya, mungkin secara daripada kekuatan kekuasaan dan seterusnya. Ada model juga umat Nabi Soleh, pinter, cerdas, gitu ya. Yang menolak juga ada. Model kaum Nabi Nabi Shu'aib, gitu ya. Ahli perdagangan, ahli ekonomi. Begitupun juga ada modelnya kaum Nabi Lut alaihissalam juga ada juga. Selalu saja di setiap kaum itu ada yang taat, ada yang maksiat. Ada yang mau takwa, ada yang durhaka. Jadi begitu, Pak. Setiap kaum, setiap zaman itu begitu. Maka pelajaran bagi kita semuanya sudah bisa melihat bagaimana orang-orang dulu itu. Fandru kaifa kana aqibatul mujrimin. Fandru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Kan gitu. Perhatikan orang-orang dahulu itu bagaimana akibat akhir kesudahan daripada orang-orang yang berbuat durjana, durhaka gitu. Bagaimana akibatnya orang-orang yang mereka pendusta, gitu ya, berbohong, tidak menerima daripada ajakan nabinya itu. Ini berulang-ulang, gitu ya. Nah, kita sudah bisa mengambil pelajaran sejarah orang-orang zaman dahulu, kisah orang-orang dahulu, ya. Maka semua menjadi ibrah sebagai pelajaran berharga bagi orang-orang yang beriman. Akhirnya apa? Fa'anjaynahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat minal ghabirin. Fa'anjaynahu maka kami selamatkan ia, Nabi Lut diselamatkan oleh Allah wa ahlahu dan keluarganya atau pengikutnya illa imra'atahu kecuali istrinya. Kanat minal ghabirin ya termasuk di antara orang-orang yang tertinggal. Jadi ada endingnya, pada akhir daripada perusahaan itu Allah memberikan suatu keputusan. Setelah Nabi memberikan peringatan, gitu ya, kepada umat itu, sudah lama masa waktunya peringatan disampaikan kepada umat. Sudah cukup kesabaran itu bagi Allah, diukurnya untuk mengingatkan kepada umat itu. Tapi ketika umat itu terus saja begitu, akhirnya Allah buat keputusan, betul ya. Akhirnya apa? Fanjainahu maka kami selamatkan Nabi Lut alaihissalam dan juga para pengikutnya kecuali istrinya. Istrinya termasuk daripada orang yang tertinggal bersama kaum yang lainnya yang ingkar itu, ya. Atau bari mengatakan anjayna lutan wa ahlahu al-mu'minina bihi ila imratahu fa inna kanat lilutin khainah.
Jadi kami selamatkan Nabi Lut alaihissalam dan juga keluarganya, orang-orang yang beriman dengannya. Karena keluarga Nabi Lut itu anak-anaknya beriman. Ya. Dan juga para pengikutnya yang beriman. Kecuali istrinya. Maka istrinya ini termasuk daripada orang yang mengkhianati kepada Nabi Lut alaihissalam. Dan dia termasuk wanita yang kafir. Maka dia binasa bersama orang yang dibinasakan oleh Allah di kalangan umat Nabi Lut yang melakukan daripada Sodom itu. Gitu ya. Nabi istri Nabi Lut itu, Pak, dia tidak ikut untuk melakukan daripada istilah sodomi itu tidak. Tapi ada andil gitu. Ada andil dalam perkara itu. Ketika datang daripada tamu-tamunya, tamu-tamu suaminya itu, dalam kisahnya, dalam ayat yang lainnya itu, ada tamu-tamu datang kepada Nabi Lut alaihissalam di waktu malam hari. Gitu ya, malaikat-malaikat yang menampakkan diri laki-laki yang ganteng-ganteng. Gitu ya, pemuda-pemuda datang yang parasnya itu ganteng-ganteng. Gitu ya. Nah, istrinya ini menyampaikan berita itu kepada kaumnya. Kalau di rumahnya sedang ada tamu ganteng-ganteng. Ada andil, Pak. Dia nggak melakukan, tapi ada andil. Jadi kalau orang itu ya bukan termasuk pengikut LGBT gitu ya. Tapi kalau memberikan daripada sarana atau kemudahan atau apapun, apalagi sampai tanda tangan dan seterusnya, Pak, gitu ya, memberikan peluang, ya. Ini artinya apa? Artinya ada andil dalam perkara itu, walaupun dia nggak melakukannya. Kita kan bisa masuk daripada golongan orang yang gobirin yang tertinggal sebagaimana istri Nabi Lut alaihissalam, gitu ya. Jadi Allah itu contoh-contoh luar biasa, gitu ya. Kanata tahta abdaini min ibadina sholihaini fakhonatahuma falam yughni anhuma min Allahi syai'a wa qilat ukhran narum ad-dakhilin. Contoh Nabi, istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut alaihissalam. Walaupun di bawah laki-laki yang soleh, ya, di bawah laki-laki yang soleh, seorang nabi, Pak. Ya, Nabi Nuh, Nabi Lut alaihissalam itu seorang nabi, seorang yang sangat soleh, ya. Tapi karena dia mengkhianati daripada suaminya, tidak mau ikut taat, gitu ya, beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka hal itu tidak menjamin keselamatannya. Ya, falam yughni anhuma minallah syai'an, tidak akan memberikan keutamaan, keselamatan dari Allah. Ya. Akhirnya apa? Waqilat ukhlan nar madakhilin. Akhirnya nanti dia akan dikatakan untuk masuk neraka. Tidak jaminan, gitu ya. Ya, dalam ayat yang lainnya terangkan itu at-thayyibatul lit-thayyibin, gitu ya. Jadi memang selayaknya gitu, kalau laki-laki baik dapat perempuan yang baik, kan gitu ya, Pak. Perempuan baik dapat laki-laki baik. Laki-laki yang buruk, al-khabithuna lil-khabithat. Laki-laki yang buruk layaknya ya dapat perempuan yang buruk. Itu layaknya memang begitu. Tapi memang Allah membuat contoh-contoh dunia itu bermacam-macam. Gitu ya. Ada yang laki-laki baik dapat perempuan baik, ada. Gitu ya. Ada laki-laki baik dapat perempuan buruk, ada. Ada perempuan baik dapat laki-laki buruk juga ada, gitu ya. Ada laki-laki buruk dapat perempuan buruk juga banyak, gitu ya. Jadi gitu. Ini itu seperti itu. Masya Allah. Sebagaimana tadi yang dibaca itu dalam sholat maghrib tadi itu.
gitu ya. Nah, apa tadi itu? Tabbat yada abi lahabyu wa tab. Gitu ya. Itu laki-lakinya juga jahat. Wa mar'atuhu hammalatul hatab. Perempuannya juga seperti itu. Buat kompor-kompor juga, Pak. Ya, maka digambarkan oleh Allah itu membawa daripada kayu bakar. Di laki-lakinya itu suka untuk ngembosin daripada Rasulullah ketika dakwah. Perempuannya juga tidak kalah untuk mempengaruhi daripada wanita-wanita yang lainnya untuk tidak beriman. Nah, itu sama-sama juga. Ya, Masya Allah. Hanya fijidya hablum masa ya. Masya Allah. Bagaimana akhir daripada kisah itu, nanti insya Allah akan kita lanjutkan di ayat berikutnya. Gitu ya, diapakan oleh Allah itu orang kayak seperti itu diapakan gitu ya. Nah, insya Allah minggu depan lagi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.